Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman sekalian? Kami berharap teman-teman sekalian sehat dan selalu semangat dalam belajar. Selamat datang pada tutorial pembelajaran ini. Pada video ini kami kelompok 6 akan mempresentasikan satu materi pada mata kuliah syarat batas, yaitu penyelesaian persamaan diferensial menggunakan transformasi Laplace. Jadi apa tujuan dari materi ini adalah maksud saya apa gambaran dari materi ini adalah ada satu persamaan diferensial. Nanti persamaan diferensial itu kita mau selesaikan dengan menggunakan transformasi Laplace. Apa yang akan kita lakukan pada video ini? Yang pertama, ada 4 tahapan ya. Ada 4 tahapan yang kita lakukan. Pada tahapan pertama, tahapan introduction, kita akan review kembali konsep-konsep sebelumnya yang kita telah pelajari, dan diharapkan dari hasil review itu kita bisa identifikasi apa-apa saja yang mungkin nanti kita butuhkan untuk menyelesaikan persamaan diferensial tersebut dengan transformasi. Selanjutnya pada tahapan kedua, konsep dasar, kita akan mengurai sedikit mengenai konsepnya dan bagaimana teknis dalam menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan transformasi Laplace. Dan pada tahapan ketiga, kita untuk menguatkan konsep, kita lebih banyak menyelesaikan contoh-contoh soal. Dan pada tahap keempat, sesi diskusi yang kita lakukan di WhatsApp. Oke, saya sendiri yang akan menjelaskan pada tahapan pertama, introduction. Jadi pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas mengenai transformasi Laplace, di mana yang kita pahami transformasi Laplace ini adalah bagaimana kita banyak sekali kegunaannya, termasuk adalah bagaimana mengubah satu persamaan yang kompleks ya menjadi persamaan yang lebih sederhana dengan cara tadi itu dari fungsi t atau persamaan dengan variabel t kita ubah menjadi persamaan dengan variabel s dengan menggunakan tools integral ya. Ini namanya tools yang digunakan untuk mentransformasikan domain T ke domain S, atau dalam ilmu fisika mungkin ya, T ini ada waktu ditransformasikan dalam wilayah domain jarak ya, atau sebalan. Istilah ini adalah suatu variabel seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya kita juga membahas mengenai sifat linear transformasi. Di situ kita mengamati bahwa ada sifat kombinasi linear yang berlaku. Kalau kita dari suatu persamaan kita bisa mentransformasi Laplace-kan kedua ruas dan suku-sukunya. Kalau misalkan ada satu persamaan, bisa mentransformasikan kedua ruasnya, atau istilahnya sifat kombinasi linear yang bisa kita lakukan. Selanjutnya sifat translasi yang kita lihat adalah bagaimana satu variabel itu digeser. Kalau misalkan variabel t ya sebagai variabel awalnya digeser sejauh a, maka bentuk transformasinya akan juga berbeda dari sebelumnya. Dan pembahasan sebelumnya juga pembahasan terakhir kita bahas mengenai inverse transformasi Laplace. Apa yang kita lihat di situ adalah kita ingin melihat sebenarnya kalau misalkan ini ditransformasikan dan menghasilkan bentuk seperti ini, tidak lain inverse-nya adalah inverse dari super S adalah 1. Sebaliknya. Jadi ini yang kita mau lihat. Jadi hubungan kalau ini ditransformasikan, Ft ditransformasikan menjadi Fs, Fs itu kalau diinverskan kembali menjadi T ya. Itu hanya itu. Jadi tadi dari berdasarkan pembahasan sebelumnya yang kita peroleh di sini adalah ada
kita sama-sama bisa berhasil merangkum satu tabel, yaitu tabel transformasi Laplace. Jadi ini akan memudahkan kita dalam menyelesaikan persamaan diferensial alternatif istilahnya, tanpa perlu lagi menurunkan seperti pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya kita juga butuh teorema yang berhasil diturunkan oleh Nurfaika. Sebelumnya saya masih ingat Selvi telah mempertanyakan tentang bagaimana membuktikan satu pernyataan transformasi Laplace, ya, satu teorema transformasi Laplace pada persamaan diferensial itu dibuktikan dengan induksi matematika, ya, dan Nurfaika telah berhasil menguraikan itu, dan saya tidak mungkin membahasnya lagi. Dan pada di sini juga kita bisa melihat secara pola, sebenarnya sudah terbukti bahwa Laplace F turunan Kn-nya dari T sama dengan S pangkat N Fs kurang Sn kurang 1 dan seteruslah, seperti itu. Jadi seperti itu saja. Jadi ini sudah dua kita yang akan kita gunakan. Yang pertama tabel, yang kedua adalah ini teorema transformasi Laplace pada persamaan diferensial. Oke, selanjutnya pada tahapan konsep, sedikit kita menguraikan bahwa salah satu kegunaan dari transformasi Laplace adalah bagaimana kita dapat menyelesaikan persamaan diferensial atau menemukan solusi dari persamaan diferensial. Bagaimana? Dengan cara mentransformasikan persamaan itu, kemudian dari persamaan itu akan menghasilkan satu persamaan aljabar. Jadi persamaan diferensial diubah menjadi persamaan aljabar. Kemudian dengan menggunakan manipulasi aljabar kita bisa menemukan solusi aljabarnya. Tapi tidak cukup dengan itu. Di sini karena tadi di sini hasil transformasinya menggunakan transformasi Laplace, mengubah variabel, maksudnya mengubah domainnya dari T ke S. Kita mau kembalikan lagi domainnya dari S ke T dengan cara menginverskan, transformasikan, sehingga diperoleh solusi persamaan diferensialnya. Jadi situ secara konsepnya. Ini kita bisa melihat persamaan, perhatikan persamaan diferensial linear. Jadi ada persamaan, ini persamaan diferensial orde 2. Jadi diberikan suatu persamaan diferensial. Ini notasi Leibniz, ya, atau dinyatakan dalam bentuk notasi Lagrange, atau banyak lah, bisa juga kita gunakan notasi Newton atau notasi Euler. Ya, saya rasa teman-teman sudah paham mungkin. Jadi kalau A dan B itu adalah koefisien, ya, A dan B nya ini adalah koefisien dan memenuhi syarat T sama dengan 0, maka Y0 nya itu sama dengan A dan Y aksen sama dengan B. Nah, kalau jika A dan B ini konstantanya diketahui, jadi A dan B ini konstantanya diketahui, maka dengan tadi mentransformasi Laplace kan kedua ruas, kita akan menemukan dari fungsi berdomain T menjadi fungsi domain S. Selanjutnya dengan menginverskan persamaan ini akan menghasilkan kembali pada persamaan dengan domain T. Cuma berbeda bentuknya. Sebelumnya bentuknya persamaan diferensial, sekarang bentuknya solusi, bentuknya persamaan, ya, aljabar. Ya, atau mungkin persamaan bentuknya memuat unsur-unsur sinkostan. Oke, jadi secara teknis apa yang dilakukan ini tadi persamaan diferensial yang diketahui kemudian ditransformasi Laplace kan sehingga bentuknya menjadi persamaan aljabar. Dari persamaan aljabar itu disederhanakan dengan manipulasi aljabar, kemudian ditransformasi Laplace kan kembali, maksudnya kita inverskan, hasilnya, hasil inverse itu adalah tidak lain adalah penyelesaian persamaan diferensial itu. Oke, selanjutnya pada
tahapan ketiga, kita mengurai contoh soal. Contoh soal pertama, diberikan suatu persamaan diferensial linear orde 1. Jadi tentukan solusi persamaan diferensial berikut: f aksen t ditambah f t sama dengan 3, dengan syarat awal f0 sama dengan 0. Bagaimana penyelesaiannya? Tadi secara teknis kita telah bahas. Jadi kita Laplacekan kedua ruas. Jadi kita Laplacekan sehingga di sini bisa kita berlakukan sifat kombinasi linear. Laplace f aksen t ditambah Laplace ft sama dengan Laplace konstanta 3. Nah, oke, selanjutnya dengan berdasarkan teorema transformasi Laplace pada persamaan diferensial, kita bisa menguraikan Laplace aksen t ini menjadi seperti ini: Fs kurang F0. Jadi Fs ini adalah transformasi Laplace dari Ft ya. Tambah Fs sama dengan 3/s. 3/s ini kita peroleh berdasarkan tabel transformasi Laplace ini ya. Di sini 1 ditransformasikan menjadi 1/s. Kalau 3 berarti kalau ditransformasikan menjadi 3/s. Selanjutnya, dengan menggunakan sifat distributif, kita bisa memisahkan ya, atau memisahkan ini, atau menyederhanakan bentuk ini dalam bentuk seperti ini. Kenapa di sini hilang F0-nya hilang? Karena kita diberikan syarat awal tadi adalah F0 sama dengan 0. Akibatnya tersisa ini. Dengan menggunakan sifat distributif ya, sifat distributif, kita bisa sederhanakan ini menjadi bentuknya seperti ini. S tambah 1 Fs sama dengan 3/s. Selanjutnya kita bisa dengan mengalihkan setiap ruas dengan S tambah T, maka tersisa Fs sama dengan 3/s. Maksud saya dengan mengalihkan dengan S tambah 1, Fs sama dengan 3/s kali 1/s tambah 1. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kita telah menemukan solusi persamaan diferensialnya. Kita telah menemukan solusi persamaan diferensialnya. Tetapi ini kan domainnya berubah tadi dari T ke S ya. Kita ingin bagaimana kita memperoleh satu persamaan yang domainnya T ya. Nah, itu tadi dengan cara menginverskan dari bentuk ini, kita pecahkan seperti ini. Tujuannya adalah bagaimana supaya kita bisa menemukan bentuk yang identik dengan tabel transformasi Laplace. Kita bisa pecahkan seperti ini. Nah, ini tidak lain identik dengan 3/s itu identik dengan bentuk pertama ya. Bentuk pertama. Jadi hasil inverse dari ini adalah 3, dan hasil inverse dari 3/s tambah 1 adalah 3e kurang 1. Dan bisa dicek di tabel transformasi Laplace. Jadi sehingga diperolehlah satu persamaan, maksudnya suatu solusi dari persamaan diferensial ini. Jadi ini adalah bentuk. Jadi sebelumnya bentuknya adalah persamaan diferensial. Sekarang tidak lagi memuat bentuk persamaan diferensial. So, di sini sebelumnya memuat operator turunan, sekarang tidak memuat operator turunan. Nah, seperti ini untuk contoh 1. Ya, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh 2, yaitu PD linear orde 2. Nah, telah diberikan persamaan diferensial yaitu Y 2 aksen
ditambah Y sama dengan T. Dengan syarat awal yang telah diberikan, Y0 sama dengan 1 dan Y aksen 0 sama dengan minus 2. Nah, untuk menjawabnya, pertama-tama kita perlu menentukan transformasi Laplace dari kedua ruas. Sehingga kita peroleh Ly 2 aksen ditambah Ly atau Laplace Y sama dengan Laplace T atau S kuadrat Y dikurang S Y dikurang Y aksen 0 ditambah Y sama dengan 1 per S kuadrat. Sehingga Y. Nah, selanjutnya kita perlu mensubstitusikan syarat awal yang telah ditentukan tadi, yaitu Y 0 sama dengan 1 dan Y aksen 0 sama dengan minus 2. Nah, sehingga nilai dari Laplace Y sama dengan 1 per S kuadrat kali S kuadrat tambah 1 ditambah S kurang 2 per S kuadrat tambah 1. Nah, kemudian kita pecahkan persamaannya, sehingga kita peroleh 1 per S kuadrat dikurang 1 per S kuadrat tambah 1 ditambah S per S kuadrat tambah 1 dikurang S per S kuadrat tambah 1. Nah, kemudian kita sederhanakan sehingga diperoleh 1 per S kuadrat ditambah S per S kuadrat tambah 1 dikurang 3 per S kuadrat tambah 1. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan inverse transformasi Laplace kedua ruas. Maka kita peroleh Y sama dengan inverse transformasi Laplace dari 1 per S kuadrat ditambah S per S kuadrat tambah 1 dikurang 3 per S kuadrat tambah 1 sama dengan, atau kita peroleh T ditambah cos dikurang 3 sin T. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan tentang contoh 3, yaitu PD linear orde 2. Adapun persamaan diferensialnya yaitu Y pangkat 2 aksen kurang 3Y aksen tambah 2Y sama dengan 4E pangkat 2T. Adapun syarat awalnya yaitu Y 0 sama dengan min 3 dan Y aksen 0 sama dengan 5. Untuk menyelesaikan persamaan di atas, kita terlebih dahulu menentukan transformasi Laplace kedua ruas, sehingga kita peroleh Laplace Y pangkat 2 aksen tambah 3 Laplace Y aksen tambah 2 Laplace Y sama dengan 4E pangkat 2T. Adapun hasil dari Laplace Y pangkat 2 sama dengan S pangkat 2Y kurang SY 0 kurang Y aksen 0. Adapun hasil dari 3 Laplace Y aksen sama dengan 3 SY kurang Y 0. Dan hasil dari 2 Laplace Y yaitu 2Y sama dengan 4 per S kurang 2. Ini hasil dari 4E pangkat 2T. Kemudian kita ganti syarat awalnya yaitu Y0 sama dengan min 3 dan Y aksen 0 sama dengan 5. Sehingga kita peroleh S pangkat 2Y tambah 3S sama dengan 5. Di mana kita mendapatkan 5, kita ganti Y aksen 0-nya sama dengan 5 sehingga dapat 5. Kemudian dikurang 3 SY tambah 3, kita dapat 3 di sini karena kita mengganti Y0-nya sama dengan min 3. Ditambah 2Y sama dengan 4 per S kurang 2. Sehingga kita keluarkan Y-nya dan pindah ruaskan sehingga kita dapatkan persamaan seperti ini. Y sama dengan Laplace Y sama dengan 4 per
S pangkat 2 kurang 3S tambah 2 dikali S kurang 2 tambah 14 kurang 3S per S pangkat 2 kurang 3S tambah 2. Sehingga memperoleh min 3S pangkat 2 tambah 20S kurang 24 per S kurang 1 kali S kurang 2 pangkat 2. Sehingga kita mendapatkan persamaan parsialnya sama dengan min 7 per S kurang 2 tambah 4 per S kurang 2 kurang 4 per S kurang 2 pangkat 2. Ini adalah parsialnya yang ini. Kemudian langkah kedua, kita tentukan inverse transformasi Laplace kedua ruas, sehingga kita peroleh Y sama dengan inverse transformasi min 7 per S kurang 1 tambah 4 per S kurang 2 kurang 4 per S kurang 2 pangkat 2, sehingga menghasilkan min 7E pangkat T tambah 4E pangkat 2T tambah 4T E pangkat 2T. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang contoh yang keempat, yaitu membahas tentang PD linear orde 3. Nah, diberikan sebuah persamaan diferensial, yaitu Y 3 aksen atau turunan ketiga dari Y dikurang 3Y 2 aksen ditambah 3Y aksen dikurang Y sama dengan T kuadrat ET. Di sini sudah ada syarat awal yang diberikan, yaitu Y0 bernilai 1, Y aksen 0 bernilai 0, dan Y2 aksen 0 bernilai minus 2. Nah, untuk menyelesaikan ini, pertama-tama kita tentukan dulu transformasi Laplace dari kedua ruas. Maka kita peroleh seperti ini. Laplace Y3 aksen dikurang 3 Laplace Y2 aksen ditambah 3 Laplace Y aksen dikurang Laplace Y sama dengan Laplace dari T kuadrat dikali ET. Sehingga kita peroleh transformasi Laplace-nya dari L Y3 aksen, yaitu S pangkat 3 Y dikurang S kuadrat Y0 dikurang S Y aksen 0 dikurang Y2 aksen 0. Kemudian 3 Laplace Y2 aksen. Laplace dari Y2 aksen yaitu S kuadrat Y dikurang S Y aksen 0 ditambah Laplace dari L Y aksen yaitu X Y dikurang Y 0 dikurang transformasi dari Y itu yaitu Y sama dengan Laplace sama dengan hasil dari transformasi T kuadrat ET, yaitu 2 per S kurang 1 pangkat 3. Nah, di sini kita dekatkan nilai Y-nya. Nilai Y yang punya nilai Y kita dekatkan dan kita peroleh S pangkat 3 dikurang 3S kuadrat. Ini 3S kuadrat ditambah 3S dikurang 1 dikali Y. Ini Y-nya kita keluarkan. Kemudian kita kurangkan yang sisanya S kuadrat tambah 3S kurang 1. Nah, di sini tadi kita sudah mengganti syarat awalnya, yaitu Y0 bernilai 1, Y aksen 0 bernilai 0, dan Y2 aksen bernilai min 2, sehingga kita peroleh hasil seperti ini. Sama dengan ini diturunkan, ini sama saja, 2 per S kurang 1 pangkat 3. Kemudian yang sebelah sini kita pindah ruaskan, sehingga S pangkat 3 kurang 3S kuadrat ditambah 3S dikurang 1 dikali Y sama dengan 2 per S kurang 1 pangkat 3 ditambah ini pindah ruas ke sini, berarti S kuadrat dikurang 3S ditambah 1. Nah, Y-nya kita keluarkan. Y sama dengan 2 per S kurang 1 pangkat 3. Dari sini ini pindah ruas ke sini, S pangkat 3 kurang 3S pangkat 2 tambah 3S dikurang 1. Nah, ditambah nilai ini S kuadrat kurang 3S tambah 1 per
S pangkat 3 kurang 3S pangkat 2 ditambah 3S dikurang 1. Nah, selanjutnya Y sama dengan 2 per S kurang 1 pangkat 3. Ini kita sederhanakan dalam bentuk seperti ini menjadi S kurang 1 dikali S kurang 1 dikali S kurang 1 ditambah S kuadrat dikurang 3S tambah 1 per S kurang 1 dikali S kurang 1 dikali S kurang 1. Nah, di sini Y-nya kita peroleh 2 per S kurang 1 pangkat 6. Sini karena sama jadi 3 tambah 1 4, 5 dan 6 sehingga berpangkat 6. Ditambah S kuadrat kurang 3S tambah 3. Di sini per S kurang 1 berpangkat 3 karena sini ada 3 1 2 3. Nah, jadi kita peroleh nilai Y-nya atau Laplace dari Y itu sendiri sama dengan S kuadrat kurang 3S tambah 1 per S kurang 1 pangkat 3 tambah 2 per S kurang 1 pangkat 6. Ini hanya ditukar karena sama saja. Kemudian kita urai lagi ini menjadi bentuk seperti ini. S kurang 1 pangkat 2 dikurang S kurang 1 dikurang 1. Ini sama saja dengan ini. Per S kurang 1 pangkat 3 ditambah 2 per S kurang 1 pangkat 6. Nah, kemudian kita pecah sehingga kita dapat bentuk parsialnya menjadi seperti ini. 1 per S kurang 1 hasil dari ini dikurang 1 per S kurang 1 pangkat 2 dikurang 1 per S kurang 1 pangkat 3 ditambah 2 per S kurang 1 pangkat 6. Nah, langkah selanjutnya kita inverskan transformasinya sehingga kita dapat Y sama dengan inverse transformasi dari 1 per S kurang 1 yaitu ET, inverse transformasi dari 1 kurang 1 per S kurang 1 pangkat 2 yaitu TE pangkat T dikurang inverse transformasi dari 1 per S kurang 1 pangkat 3 yaitu 1/2 T pangkat 2 ET dan ditambah 2 kali inverse transformasi dari 1 per S kurang 1 pangkat 6 kita peroleh 1 per 60 T pangkat 5 ET. Jadi ini adalah hasil akhirnya yaitu Y sama dengan E pangkat T dikurang TE pangkat T dikurang 1/2 TE dikali ET ditambah 1/60 T pangkat 5 E pangkat T. Oke, selanjutnya beralih ke contoh 5 tentang PD linear orde 3. Di contoh kali ini persamaan yang diberikan sama saja dengan contoh yang sebelumnya yaitu Y3 aksen dikurang 3Y aksen Y2 aksen ditambah 3Y aksen dikurang Y sama dengan T kuadrat E pangkat T. Nah, yang membedakan di sini tidak diberikan sebuah syarat awal. Jadi penyelesaian pertamanya kita misalkan dulu syarat awalnya yaitu nilai Y0 sama dengan A, nilai Y aksen 0 sama dengan B, dan nilai Y aksen 0 sama dengan C. Jadi nilai A, B, dan C ini merupakan konstanta sebarang. Maka kita akan peroleh transformasinya yaitu S pangkat 3Y dikurang A S pangkat 2 kurang BS dikurang C dikurang 3S pangkat 2Y kurang AS kurang B tambah 3XY kurang A dikurang Y sama dengan 2 per S kurang 1 pangkat 3. Atau di sini kita bisa pindah ruaskan sama seperti contoh sebelumnya pengerjaannya, yaitu kita peroleh Y sama dengan AS pangkat 2 tambah B kurang 3A dikali S ditambah 3A dikurang 3B ditambah C per S kurang 1 pangkat 3. Tadi karena A dan B dan C ini adalah konstanta sebarang, maka
kuadrat dalam S pada pembilah suku pertama di ruas kanan kita dapat tuliskan dalam bentuk parsial seperti ini. Ia sama dengan C1 per S kurang 1 pangkat 3 tambah C2 per S kurang 1 pangkat 2 ditambah C3 per S kurang 1 ditambah 2 per S kurang 1 pangkat 6. Nah, jadi kita dapat hasilnya yaitu inverse transformasinya kita dapat yaitu Y sama dengan 1/2 C1 T pangkat 2 ET tambah C2 T E pangkat T ditambah C3 E pangkat T ditambah 1/60 T pangkat 5 ET. Sehingga kita bisa sederhanakan lagi sehingga kita dapat C ini C1 T pangkat 2 ET ditambah C2 T ET tambah C3 ET tambah 1/60 T5 ET. Nah, ini berlaku jika C1, C2, dan C3 itu adalah konstanta sebarang. Oke, selanjutnya pada contoh ke-6 kita akan membahas mengenai persamaan diferensial linear orde 3. Berikan satu persamaan diferensial Y aksen ditambah 9Y sama dengan cos 2T. Nah, kita dituntut untuk menyelesaikannya dengan syarat awalnya Y0 itu sama dengan 1 dan Y V per 2 sama dengan min 1. Penyelesaian, bagaimana cara menyelesaikan? Jadi dalam soal ini nilai Y aksen 0-nya tidak diberikan, maka kita memisalkan saja nilai aksennya itu adalah sebuah koefisien konstanta tertentu. Anggaplah misalkan konstanta itu adalah C. Nah, kita peroleh dengan langkah seperti sebelumnya. Kita Laplacekan kedua ruas dengan menggunakan kombinasi linear, sifat kombinasi linear pada persamaan ini. Kita bisa Laplacekan masing-masing suku. Laplace Y aksen ditambah 9 Laplace Y sama dengan Laplace cos 2T. Jadi ini bisa kita keluarkan berdasarkan sifat kombinasi linear pada transformasi Laplace. Selanjutnya berdasarkan tabel, berdasarkan teorema sebelumnya, teorema transformasi Laplace pada persamaan diferensial, kita bisa menguraikan Laplace Y aksen ini dengan S pangkat 2 Y kurang S Y0 kurang Y aksen 0. Y kecil ini adalah hasil transformasi Laplace dari Y besar. Nah, ditambah 9Y. 9Y sama dengan S per S pangkat 2 ditambah 4. Jadi ini diperoleh dari tabel, bisa dicek di tabel. Oke, selanjutnya dengan menggunakan sifat distributif kita bisa menyederhanakan bentuk ini ke dalam bentuk S pangkat 2 ditambah 9Y. Kita kumpulkan Y nya, kemudian karena Y 0 itu adalah 1, maka tersisa min S kurang Y aksen 0 sama dengan, kita misalkan tadi dengan C, diperoleh C sama dengan S per S pangkat 2 ditambah 4. Selanjutnya kita memindah ruaskan S pangkat 2 ditambah 9 ke ruas kanan, peroleh bentuk seperti ini. Selanjutnya untuk melihat bentuk fungsi dari Y, bentuk fungsi transformasinya, kita pindah ruaskan S pangkat 2 ditambah 9 sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Selanjutnya kita mau bentuk ke dalam pecahan parsial. Tujuannya apa? Untuk kita bisa nanti melihat lebih mudah lagi bentuk yang identik dengan bentuk-bentuk yang ada di tabel transformasi Laplace. Nah, sehingga dengan menggunakan penyelesaian kita ubah ini bentuk ke dalam bentuk pecahan parsial. Ya, saya rasa teman-teman sudah tahu.
kita misalkan dulu dengan A per S pangkat 2 ditambah 4 dikurang B S pangkat 2 ditambah 9. Kemudian dari A dan B nya nanti ini kita identikan dengan ini S, kita hilang dulu, kemudian nanti identikan dengan ini S. Nah, nanti diperoleh bentuk pecahan parsialnya seperti ini, min S per 5 S pangkat 2 ditambah 9 ditambah S per 5 S pangkat 2 ditambah 9 ditambah kemudian ini kita pecah juga dalam bentuk parsial, kita parsialkan. S menjadi bentuk seperti ini. Selanjutnya ini kita bisa satukan dengan ini, operasikan maksudnya, hingga bentuknya menjadi seperti ini, 4S per 5 S pangkat 2 ditambah 9. Ini kan kalau mau diuraikan 5, bisa kita tulis 5 S per 5 dalam kurung S pangkat 2 tambah 9, sehingga min S dikurang 5S sama dengan 4 ya. Kemudian ini kita turunkan, kemudian Y double ya, double, sorry kita. Jadi dari bentuk ini sebenarnya kita bisa sudah melihat bentuk yang identik dengan bentuk-bentuk yang ada di tabel transformasi Laplace. Ini kita bisa pisahkan dulu. Kemudian dari sini S per S pangkat 2 ditambah 4 identik dengan persamaan cos 3 dengan bentuk 3T ya. S per S pangkat 2 ditambah 9 kita bisa ubah menjadi bentuk cos 2T. C per S pangkat 2 ditambah 9 kita bisa ubah menjadi sin 3T. Sepertiga C sin 3T. Jadi ini kenapa bisa sepertiga di sini? Ini kan di sini kalau bentuk ini kita mau ambil dari sini, ini ya. Jadi kalau di sini 9 kita mau upayakan bagaimana posisi 3 di sini bisa kita peroleh, sehingga bentuknya bisa kita ambil ini bentuk seperti ini, sehingga kita bisa, kalau 3 kita mau posisikan di atas, maka kita taruhkan sepertiga di sini, sepertiga kalikan dengan sepertiga, maksudnya sepertiga C. Ini tidak merubah bentuk asalnya, ini manipulasi aljabar saja. Jadi kita telah menemukan solusi dari persamaan ini. Cuma ada syarat awal yang diberikan di soal, yaitu Y pi per 2 sama dengan min 1. Maka untuk T sama dengan pi per 2 kita bisa peroleh cos 3T ini kan, kalau cos 3 kali pi per 2 adalah 0, kemudian cos 2T itu adalah min 1 ya, min 1, akibatnya bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian dengan aljabar biasa, penyelesaian aljabar biasa, kita bisa menemukan C sama dengan 12 per 5. Jadi sebenarnya dari bentuk ini kita telah menemukan solusi dari persamaan diferensial. Kita bisa lihat di sini bentuknya persamaan diferensial, ada operator turunan. Di sini sudah tidak ada lagi operator turunan di dalam persamaannya. Jadi seperti itu saja untuk materi kita pada video ini, kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila ada yang kurang dalam video ini. Dan pada teman-teman yang kiranya ada yang ingin dipertanyakan, silakan kita diskusikan di WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.